Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil tentang wawancara di Kampung Sawah tentang toleransi. Ya, Sejarah awalnya kampung toleransi ini tuh kayak gimana sih Pak? jadi gini, proses pembauran dulu sebenarnya kampung ini kampung Betawi ya, kampung Betawi di mana mayoritas Muslim. Di mana-mana memang kalau Betawi itu mayoritas Muslim, termasuk di Kampung Sawah. Seiring waktu kan prosesnya emang dari zaman Belanda dulu. Belanda kan datang ke Indonesia. Ya, selain proses penjajahan kan ada yang namanya glory gitu kan, gold, macam-macam. Termasuk gospel ya. Nah, itu untuk misi agamanya. Jadi mereka menyebarkan ajaran agama sampai ke Kampung Sawah ini, sehingga kemudian lambat laun ada banyak kesedot gitu ya, sampai kemudian menjadi Kristen, sampai kemudian dijadikan gereja. Jadi dua gereja ini dari zaman Belanda, sedangkan di Aspi ini dari tahun 74. Jadi udah dari zaman dulu pembauran, sehingga terjadi apa yang disebut dengan kemajemukan ya, perbedaan agama budaya di Kampung Sawah dari zaman dulu sebelum saya lahir gitu. Jadi emang sudah cukup lama. Ini warisan orang tua kita yang sudah dulu gitu ya, di mana banyak penganut agama berbeda di sini, rumah-rumah bahkan berdampingan Muslim, Kristen dan sebagainya ya. Dan toleransi terjaga, kerukunan terjaga dari zaman dulu. Jadi sejarahnya itu dulu itu agama hanya sebatas kebutuhan administrasi. Artinya Islam KTP, Kristen KTP gitu. Mereka beragama tapi tidak memegang teguh agamanya, sehingga dengan mudah kalau misalnya udah demen sama cewek itu ya, Islam Kristen gitu, atau sebaliknya, mereka dengan sangat mudah pindah agama, menikah di gereja atau di masjid ya, setelah perpindahan agama itu karena kecintaan, rasa suka gitu ya, kemudian menikahlah. Nah, dari menikah itu kemudian muncul persaudaraan. Nah, itu sejarahnya. Kemudian banyak di sini orang Islam dengan orang Kristen bersaudara karena memang mereka menikah lintas agama. Ya, bukan berarti menikah berbeda agama ya, tapi ya setelah kemudian masuk agama satu sama lain gitu ya. Nah, itu sejarahnya. Sejauh Bapak istilahnya sudah menjabat atau mengurus kampung ini, apa kendala yang kerap kali Bapak temui Ya. antara yang berhubungan dengan toleransi ini? Apakah ada kendalanya atau semuanya adem-adem ayem aja? Kendala pasti ada. Tapi begini, sebelum ke kendala ya, saya mau cerita dulu tentang bagaimana kerukunannya terbentuk ya. Selain dari persaudaraan tadi, pasti daerah-daerah lain juga kan yang namanya persaudaraan tuh ada gitu. Tapi apa yang unik dari Kampung Sawah sehingga kemudian bisa berbeda dengan daerah lain ketika kerukunan dan toleransi itu terjaga di sini? Yang kedua itu karena tokoh-tokoh agama, entah itu kiai, ulama, ustadz atau pendeta, pastor di sini selalu menyerukan untuk menjaga kerukunan umat beragama ya, di momentum apapun, di momentum ya kegiatan-kegiatan kebangsaan, apalagi di acara keagamaan juga selalu diserukan supaya umat itu menjaga kerukunan.
Nah itu yang kedua ya. Yang ketiga itu ada teladan ya dari para tokoh agama itu, karena mereka itu bersatu dalam artian bisa menjaga toleransi satu sama lain antar tokoh agama nih ya. Pendeta sering silaturahmi ke ISP juga kalau ada kegiatan apa diundang gitu ya. Nah itu terjaga sehingga itu menjadi teladan buat umat di sini. Kalau masyarakat Indonesia itu kan terkenal dengan masyarakat paternalistik. Paternalistik itu apa kata pemimpin itu akan diikuti ya. Pemimpin bilang A, B gitu ya. Itulah pentingnya keteladanan dari para tokoh agama. Jadi kalau tokoh agamanya akur, rukun, otomatis bawahnya juga ikut. Lah kalau atasnya ini marah-marahan, benci, di bawah bisa ngasah golok kan gitu. Nah itu pentingnya keteladanan. Itu yang terjadi di kampung sawah. Keempat itu kalau dalam Islam ada yang namanya kalimatun sawah, titik temu, perjumpaan di antara perbedaan yang ada. Perbedaan di sini kan begitu banyak karena kampung sawah itu sangat beragam dari sisi agama, budaya, tradisi, apalagi sekarang banyak pendatang ya kan. Dulu satu Betawi, sekarang proses pembauran sehingga kemudian kampung sawah begitu banyak beragam ya, plural. Nah di antara perbedaan itu harus ada titik temu. Itu yang disebut dengan kalimatun sawah dalam Islam. Di antara perbedaan yang ada di bidang teologi, akidah ya, maka kemudian harus ada titik temu. Titik temunya apa? Dalam bidang sosial, kemasyarakatan ya, kita guyub nih kegiatan-kegiatan nasional misalnya 17 Agustus gitu kan, semua kumpul rame-rame memperingati tanpa kemudian melihat perbedaan dan latar belakang agama dan budaya. Nah kemudian misalnya kepedulian kepada lingkungan ya kan, sama-sama bersih-bersih apa gitu ya, tanpa melihat perbedaan di belakang. Nah itu yang menyatukan, termasuk budaya itu menyatukan di kampung sawah ya. Tradisi ngerantang tau, kalau lebaran itu adiknya bawa makanan buat abangnya, buat kakaknya gitu kan. Di sini kan banyak saudara walaupun beda agama. Jadi walaupun berbeda agama, misalnya abang adeknya nganterin kalau pas lebaran atau Natal atau tahun baru gitu kan. Ya berbagi karena memang ya mereka saudara. Itu karena kecintaan, silaturahmi sesama saudara. Nah itu kan budaya. Jadi budaya itu menyatukan. Tetapi seiring zaman kan budaya itu bisa hilang. Ya, tergerus oleh perkembangan zaman. Sekarang anak muda mana sih mau yang bawa rantang gitu kan? Yang penting apa ya duit lah, gampangnya begitu kan, nyari mudanya. Nah itu budaya itu bisa tergerus. Padahal budaya itu menjadi jembatan dari proses tadi kemajemukan dan kerukunan itu. Nah, maka kemudian harus diciptakan sesuatu yang disebut dengan by design, menciptakan sesuatu untuk merekatkan. Makanya di sini ada koran, jurnalisme damai, ada radio yang kemudian itu tempat kumpul anak-anak muda ya, tanpa melihat latar belakang agama, mereka bisa menyatu untuk sebuah aktivitas yang bermanfaat. Itu diciptakan. Kalau tadi kan natural ya, alamiah, berjalan berproses begitu aja, seperti warisan orang tua kita, kerukunan misalnya. Tapi kerukunan itu harus dijaga. Lama-lama juga bisa hilang, bisa rusak. Kayak mobil sebagus apapun kalau nggak dirawat kan bisa rusak juga. Maka kerukunan di sini juga harus dirawat, dijaga. Nah, ketika kemudian proses alamiah dan budaya itu bisa tergerus oleh perkembangan zaman, harus ada sesuatu yang diciptakan untuk tetap memelihara kerukunan di kampung sawah. Itu tadi lewat koran, radio gitu ya. Termasuk di Forum Nasional Bhinneka Tunggal Ika ada organisasi ya, pusat ini Bekasi, cabangnya kebetulan sekretariatnya di kampung sawah itu berupaya untuk
melestarikan nilai-nilai luhur orang tua berupa kerukunan dan toleransi pada anak-anak muda. Kegiatannya apa aja? Kayak camping, kemah kebangsaan, kumpulkan anak-anak muda Bekasi ini, ketua OSIS sama pengurusnya. Di sini kemudian diberikan masukan tentang kecintaan pada tanah air, kemudian peduli lingkungan, bagaimana menghindari berita-berita hoax dan intoleransi. Jadi kita masukkan supaya kemudian mereka tidak terpapar hal-hal yang kemudian kita tidak inginkan. Nah itu salah satu kendala ya. Tadi kalau ditanyain, kendala kita itu banyak. Kalau di tingkat dunia nyata nih kayak gini mungkin tidak terlalu terlihat karena masyarakatnya memang sangat paham tentang menjaga pentingnya kerukunan. Tapi orang-orang yang dari luar kan juga nggak tahu bagaimana kampung sawah toleransi. Boleh jadi ada sesuatu yang kita tidak inginkan ketika mereka masuk ke sini ya. Termasuk berita-berita hoax yang masuk ke handphone langsung para warga ya. Biasanya ini ada persoalan karena misalnya persoalan politik ya, ekonomi, politik identitas ya, yang kemudian bawa-bawa agama ya. Ini kan menjadi persoalan. Ini bibit konflik bisa muncul di sini. Sebenarnya bukan agama yang jadi akar persoalan, tapi masalah politik, ekonomi dan sebagainya. Kemudian agama dibawa untuk kemudian memaksakan kehendak seseorang, ya, sehingga kemudian muncullah pengkotakan. Itu karena politik identitas. Itu masuk ke handphone pribadi masing-masing tanpa bisa difilter, ya kan? Nah itu perlu diantisipasi. Nah itu kan masalah ya. Nah masalah itu bisa diselesaikan lewat persoalan tadi itu. Kita kumpulkan anak-anak muda. Karena orang-orang tua itu sebenarnya sudah selesai persoalan kerukunan, tapi di anak-anak muda kan belum tentu. Ya, kayaknya kemah kebangsaan itu menjadi solusi bagaimana kemudian kita mengurai persoalan dan masalah yang muncul tadi tentang sikap-sikap intoleran yang bisa muncul di pribadi seseorang karena masuknya berita-berita hoax yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Di dataran nyata juga ada, misalnya konflik-konflik ya kecil, tapi itu bisa diselesaikan. Ya. Alhamdulillah. Nah, pertanyaan selanjutnya, kita sudah tahu bagaimana Bapak dan warga sini menjaga toleransi antar umat beragama. Kira-kira untuk daerah lain, apa yang harus mulai dilakukan oleh daerah lain, entah itu warga daerah situ atau pemerintah daerah situ agar dapat mengedepankan toleransi seperti di Kampung Sawah ini? Kuncinya sebenarnya tadi saya bilang teladan, memberikan contoh. Jadi para tokoh agama itu bisa duduk bareng ya, mungkin bisa melakukan pertemuan dalam rangka mengikat toleransi itu dan kerukunan ya, ada semacam dialog. Kalau enggak pun ya akur-akur aja, jangan berantem gitu loh. Yang bagus itu kasih saling menyambangi kemudian dilihat oleh warganya. Itu kan keteladanan yang saya bilang, karena masyarakat kita itu masyarakat paternalistik di mana mereka akan melihat bagaimana pemimpinnya gitu. Kalau pemimpinnya baik, rakyat baik gitu. Kalau tokoh agamanya baik, umatnya baik. Kasih contoh bagaimana kemudian kita menghormati orang lain walaupun berbeda dengan kita. Itu poinnya gitu. Tapi begitu banyak konflik terjadi karena di atasnya memang nggak bisa akur gitu. Di bawah lebih parah lagi, ya kan? Nah di Kampung Sawah itu coba kita rekatkan lewat kesana aja. Ya itu. Nah kita juga kepengen Kampung Sawah ini menjadi corong, memberi contoh juga kepada daerah-daerah lain. Kalau mau damai begini nih, ada tips-tips yang sudah dilakukan oleh Kampung Sawah, masyarakatnya gitu ya. Kenapa kemudian bisa rukun walaupun berbeda keyakinan? Ya tadi paling tidak 4 hal itu di Kampung Sawah dilakukan, dan itu bisa ditularkan menjadi corong
menjadi pengaruh influencer ya, pengaruh yang baik buat daerah-daerah lain. Kita kepengen gitu kampung sawah. Makanya kayak gini-gini nih, ini kan nanti dibaca, dilihat, kemudian di media-media juga. Kalau Lebaran, kalau Natal banyak media sih. Kalau dulu kerusuhan di mana itu yang melibatkan antar umat beragama, termasuk kejadian AKBP gereja di Bekasi, banyak media juga kesini untuk melihat perimbangan begitu ya. Di antara yang konflik itu ada daerah-daerah yang kemudian begitu harmonis, rukun. Salah satunya di Kampung Sawah. Nah dari situ kan kita kepengen ketika orang melihat itu bisa menjadi contoh yang baik bagi proses kerukunan. Sepertinya cukup Pak. Oh, cukup, gitu? Saya punya beberapa pertanyaan, cuman Dijawab. saya pertanyaan satu, Bapak sudah menjawab semua, langsung terjawab semua. Sepertinya cukup segitu. Ada kalau yang pertanyaan boleh silakan. Cukup ya? Oke. Bapak langsung menjelaskan semua, alhamdulillah. Jadi Iya. terima kasih ke Bapak ya. Belum ditanyain saya udah jawab ya. Iya. Jadi saya sudah terjawab semua yang ingin kami tanyakan. Banyak maju. Saya Bayu Aji Prianggoro dari mahasiswa Universitas Indraprasta, Pak. Ingin mewawancari Bapak tentang kampung sawah ini, Pak. Boleh minta waktunya? Iya, baik, silakan. Saya ingin bertanya, Pak. Menurut pandangan Bapak, bagaimana kondisi kampung sawah dan masyarakat saat ini dalam toleransinya? Apakah masih terjaga? Baik, terima kasih. Kalau gitu saya prolog dulu ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jelang siang ya, adik-adik Unindra Jakarta, dan selamat datang di Kampung Sawah, kampung persaudaraan. Utamanya selamat datang di gubuk saya menjelang siang hari ini. Perkenalkan, nama saya ya Ricardus Yakobus Napiun lengkapnya, tapi biasa disapa dengan Pak Yakob aja gitu ya. Saya putra asli Kampung Sawah dari marga Napiun. Saya lahir pada Juli 1956. Saya purna bakti, tapi sekarang saya masih aktif membantu pelayanan di sebuah lembaga kredit union, lembaga keuangan kredit union yang ada di sebelah kantornya ya. Kalian sudah tahu. Di sana saya membantu pelayanan kegiatan karena kebetulan salah satunya lembaga itu saya yang menggagas, kemudian saya juga yang mendirikan, dan sekarang ikut membantu melayani pengelolaannya. Dan lembaga itu saya pakai menjadi salah satu bentuk modal sosial dari upaya untuk menjaga, memelihara toleransi yang ada di Kampung Sawah. Itu salah satunya. Saya tinggal di Kampung Sawah ini baru ya. Nah, bingung kan? Baru 66 tahun. Nah, alamat saya persisnya di Jalan Raya Kampung Sawah seperti yang kalian tahu tadi. Gang Jaim nomor 34 RT 003 RW 02 Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi. Itu saja perkenalan saya. Apa cukup? Saya rasa cukup, Pak. Cukup ya. Iya. Baik, nanti saya minta tolong jadi ambil gambar ya. Silakan tuh ya. Sebelum saya lanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang tadi kalian sudah siapkan, barangkali baik juga kalau saya mengilustrasikan sedikit tentang Kampung Sawah ya. Karena nanti jadi aneh kalau seandainya kalian datang sudah langsung mempertanyakan, belum tahu seperti apa Kampung Sawah itu. Iya, ya. Baik. Jadi Kampung Sawah itu merupakan daerah pemukiman yang terletak di sebelah tenggara Jakarta.
sebelah tenggara DKI, tidak jauh dari garis perbatasan antara kota Bekasi dengan DKI Jakarta. Luasnya kira-kira, ya ini kira-kira 7 sampai 8 km persegi lah, kira-kira seperti itu. Kemudian batas-batas detail kampung sawah, ya ini memang agak sulit ya untuk digambarkan secara konkret. Batasnya mana aja sih? Ya, gitu loh. Karena begini, bicara kampung sawah, kita bukan bicara soal wilayah administratif, ya, bukan bicara soal wilayah administratif, tapi lebih pada bicara tentang kultur. Nah, karena kampung sawah ini, orang menyebut kampung sawah itu identik dengan kultur ya yang ada di kampung sawah. Nah, misalnya saja dialeknya. Kalau bicaranya sudah, oh dialeknya nih bukan orang kampung sawah nih, orang kampung sebelah gitu loh. Nah, mungkin di tempat lain, oh ini ada orang kampung sawah nih. Jadi kalau saya katakan garis batasnya ini nanti ada tokoh-tokoh yang kurang sependapat dengan saya. Daripada seperti itu, ya saya katakan saja bahwa kita bicara kampung sawah itu kita bicara kultur ya. Ada dialek dan tradisi orang-orang kampung sawah yang sedikit banyak membedakan dengan kampung-kampung sebelah gitu loh. Nah, jadi masih, oh ini misalnya kampung Rawabogo, Pedurenan, Pabuaran, Jatiranggon, itu agak sedikit berbeda dialeknya. Ada kata-kata yang tidak terdapat di warga masyarakat kampung sawah. Nah, itu yang membedakan. Jadi abstrak ya, agak abstrak ya. Bisa terjawab ya? Ya. Pada era 1970-an, kampung sawah itu terletak di satu wilayah administratif, Desa Jatiranggon namanya. Yaitu satu desa ya. Sekarang ini sudah kelurahan. Seiring dengan perkembangan wilayah, pertambahan penduduk, terjadinya pemekaran, sehingga sekarang ini kampung sawah itu justru terletak di 2 kelurahan. Jadi yang namanya kampung sawah itu terbelah dalam wilayah administratif 2 kelurahan. Kelurahan Jati Melati di sebelah utara, kebetulan Jati Murni di sebelah selatan yang sekarang ini kalian ada di sini. Nah, ini masuknya Jati Murni. Jati Murni. Ya, Jati Murni ya. Terkait dengan etnis, masyarakat kampung sawah itu merupakan perpaduan pelbagai etnis yang ada di Indonesia. Ini sudah terjadi sejak abad 19. Ada orang Melayu, Belanda, Portugis, Cina, Arab. Nah, apa itu buktinya? Salah satu peninggalan yang bisa bisa menjadi bukti itu, ya misalnya ada bentuk-bentuk gedung. Ini di sini juga ada bentuk gedung yang kuno, ya. Tapi sayang sudah beberapa buah direnovasi menjadi artistiknya beda gitu. Nah, kemudian kesenian, ya ada gambar kromong, itu kan tradisinya Cina ya. Kemudian ada tanjidor. Tanjidor itu kan musik Belanda mabok gitu. Iya kan? Nah, kemudian ada keroncong, itu Portugis ya. Dan ada lagi gambus. Nah, itu Arab kan. Nah, jadi itu tadi saya katakan bahwa masyarakat kampung sawah ini terdiri dari pelbagai etnis yang mungkin itu mulai ada di abad 14-an ya, kira-kira itu, terkait dengan kerajaan Tarumanegara. Nah, itu waktu itu ada artikel yang sempat saya baca bahwa diantaranya daerah Bekasi kuno, diantaranya masyarakat kampung sawah sudah masuk dalam zona peradaban masyarakat pada zaman itu gitu loh. Itu kira-kira seperti itu. Saya agak sedikit lupa karena kebetulan catatan atau buku saya masih dipinjam belum kembali, jadi saya nggak bisa menjelaskan lebih detail ya.
Kemudian juga ada pakaian yang masih bisa menjadi ciri khas, misalnya di Kampung Sawah terbiasa dengan baju koko, peci, ya. Tapi peci itu kan bukan menjadi sebuah simbol Islam ya. Nah, kan ada yang mengatakan, wah kenapa pakai peci, itu kan pakaiannya masyarakat Islam gitu kan. Betul. Nah, padahal itu sama sekali bukan sebenarnya, karena pada Mei 1922 kalau tidak salah ya, Presiden Soekarno sudah menyatakan bahwa itu pakaian khas bangsa Indonesia diantaranya gitu. Ya, kita tidak penting memperdebatkan itu, tapi pasti bahwa ada kekhasan yang tertinggal sampai sekarang, membuktikan bahwa ada etnis-etnis yang saya sebutkan tadi yang menjadi bagian atau cikal bakal masyarakat di Kampung Sawah, seperti itu. Baik, kalau gitu saya lanjut ke pertanyaan ya. Saya menjawab pertanyaan tadi yang pertama. Menurut pandangan saya, bagaimana kondisi Kampung Sawah dan masyarakatnya saat ini dalam toleransinya, masih terjaga apa enggak? Gitu ya. Dari yang saya cermati dan saya alami dalam keseharian saya sampai saat ini, toleransi di Kampung Sawah terbilang masih cukup aman dan tidak terlalu mengkhawatirkan. Artinya nggak terlalu menggelisahkan, wah ini jangan-jangan sudah bisa terkikis dengan upaya-upaya yang intoleran ya. Walaupun katakanlah isu-isu seperti itu ada, tapi ya seperti saya katakan tadi bahwa model toleransi di Kampung Sawah ini masih cukup eksis gitu ya. Nah, upaya untuk menjaga, memelihara dan melestarikannya kami melakukan dengan macam-macam bentuk. Ya, misalnya kita mengikut sertakan semua komponen masyarakat lintas agama. Bukan hanya masyarakat agama tertentu saja. Jadi masyarakat lintas agama ini memang ikut bersama-sama menyadari sekali bahwa kita perlu menjaga model toleransi yang satu-satunya kita punya di Kota Bekasi ini. Barangkali itu menjadi sesuatu yang sangat populer gitu. Barangkali bukan hanya Kota Bekasi, tapi tingkatnya sudah nasional bahkan dunia gitu ya. Bagaimana kami memelihara itu? Nah, upaya untuk menjaga dan melestarikan itu dengan macam-macam bentuk, mengikut sertakan semua komponen masyarakat. Ada upaya lewat medsos, lewat paguyuban, lewat komunitas, dan kelompok-kelompok masyarakat di tingkat RT atau RW. Juga lewat gerakan-gerakan seperti misalnya ngeriung bareng. Nah, ngeriung bareng itu bukan sebuah lembaga ya, tapi gerakan. Ngeriung itu tahu apa artinya? Kumpul bersama ya, bahasa Betawinya itu ngeriung, kalau bahasa Sundanya ngariung ya. Ngeriung itu kumpul bersama kita untuk membicarakan isu-isu yang tren pada saat itu. Nah, gerakan ngeriung itu lintas gender, lintas generasi, lintas marga, lintas iman yang ada di Kampung Sawah. Dan tidak dibatasi, dalam artian kita tidak terbatas oleh perbedaan tertentu. Nah, ngeriung itu kita bicara sama-sama apa sih isu yang paling ngetren saat ini. Kita mau bicara, mau diskusikan apa, kita mau menyerukan apa dari semua itu. Nah, itu yang kita lakukan, yang utamanya adalah untuk menangkal faham-faham radikal. Itu yang menjadi fokus kami. Gitu. Tidak dapat dikesampingkan bahwa lembaga agama yang ada di Kampung Sawah ini juga ikut berperan dalam upaya memberikan pencerahan kepada masyarakatnya, kepada jemaatnya, pengikutnya. Ya, itu langkah-langkah yang tidak jemu-jemu dilakukan untuk menggalang kebersamaan, memelihara toleransi dalam masyarakat majemuk di Kampung Sawah. Itu yang pertanyaan pertama tadi ya. Iya. Nah, mungkin silakan pertanyaan kedua Pak. Tapi apakah itu sudah menjawab pertanyaan? Sudah Cukup ya? sangat cukup. Baik, ya. Silakan pertanyaan kedua. Kita lanjut pertanyaan kedua ya Pak ya. Ya.
gimana sih Pak warga kampung sawah asli dalam bertoleransi terhadap para warga pendatang Pak, dari daerah lain? Ya, karakteristik orang kampung sawah itu sikapnya terbuka dan toleran. Ya, ini satu yang barangkali perlu dicatat, bahwa karakteristik orang kampung sawah itu terbuka dan toleran. Nah, dengan begitu kami tidak mengalami banyak kesulitan untuk menerima adaptasi dari komunitas-komunitas pendatang atau warga-warga pendatang. Nah, sehingga dalam upaya untuk menerima adaptasi dari warga pendatang ini, kami katakanlah dengan pola-pola yang sederhana bisa terjadi gitu. Tetapi memang kerap kali dalam prakteknya ada saja orang-orang yang dengan sengaja menerapkan tradisi bawaannya ya, atau tradisi asal dalam waktu-waktu tertentu, yang bisa membuat kadang-kadang suasana menjadi kurang nyaman. Ya, kebiasaan misalnya katakanlah di sini ada masyarakat NTT yang biasa dengan pesta-pesta semalam suntuk dengan musik yang keras setengah mati. Nah, itu juga bisa ya menimbulkan suasana yang kurang nyaman gitu. Tapi itu hanya pada waktu-waktu tertentu saja, sangat terbatas gitu. Nah, dengan begitu, ya setidak-tidaknya tadi saya katakan dapat mengusik kenyamanan, dapat mengusik atau ya sedikit mengusiklah toleransi itu sendiri gitu. Karena pada dasarnya kan hal-hal yang suasana nyaman ini menjadi sedikit terusik gitu loh. Kira-kira seperti itu ya. Nah, untuk meminimalisir kejadian-kejadian seperti itu, dalam pertemuan-pertemuan umum dan terbuka, kami biasanya sering kali mengingatkan, menegaskan, ada satu penegasan atau apakah mau disebut tagline atau apa ya, yang kami sering sampaikan seperti ini. Kalau Anda datang dan tinggal di kampung sawah, apalagi sudah minum air kampung sawah, harus jadi orang kampung sawah. Harus jadi orang kampung sawah. Artinya Anda harus bisa menjadi bagian dari tradisi orang kampung sawah itu sendiri gitu. Seperti itu. Itu ya tadi pertanyaan kedua ya. Ya, silakan yang ketiga. Bapak, kayaknya yang pertanyaan ketiga itu udah mencakup nomor 2 ya Pak? Sudah jauh ya datang. Yang Itu ya. Atau Bapak Yang ketiga itu ada apa ada perubahan sosial atau perubahan perilaku terhadap warga pendatang yang sudah mulai mengerti budaya di sini dan seterusnya. Kira-kira seperti itu ya pertanyaan yang ketiga ya. Nah, perubahan perilaku warga pendatang banyak. Walaupun ya harus diakui bahwa masih ada saja yang agak mangkreng, bahasa kampung sawah, dia kampung sawah mangkreng tahu. Artinya susah dikasih pemahaman gitu loh. Pokoknya saya maunya begini ya begini. Nah, itu kekeh, bahasa Sundanya kekeh ya. Kalau bahasa kampung sawahnya itu mangkreng. Ya. Seperti itu. Satu contoh konkret begini. Maksud saya perubahan yang terjadi atas warga-warga pendatang yang ada di kampung sawah. Contoh konkretnya begini. Di Gereja Servasius atau di GKP, barangkali Anda sering atau pernah juga browsing di YouTube ya, barangkali ada. Di Gereja Santo Servasius atau GKP banyak sekali jemaat yang bukan asli kampung sawah, misalnya Batak, Jawa, NTT, Papua, dan lain-lain ya. Mereka dengan senang hati mengenakan pakaian yang biasa kita pakai dalam perayaan atau ibadah-ibadah di gereja, yaitu dengan baju koko, peci, kerudung, dan sebagainya. Nah, itu mereka dengan senang hati melakukan itu atau ikut ambil bagian itu. Bahkan ada yang begitu suka dengan dialek kampung sawah misalnya, lo kemana? Nah, intonasinya seperti itu ya. Nah, itu banyak yang suka dengan itu, ikut-ikut walaupun nggak cukup pas gitu loh. Nah, jadi artinya bahwa perubahan itu ada, walaupun tidak
tidak terlalu banyak sekali. Ada juga yang masih tersisa. Yang pasti lebih menggembirakan perubahan itu sendiri dari mungkin relasi bermasyarakatnya di tingkat lingkungan, itu juga sangat, ya menurut saya cukup menggembirakan. Artinya ada keinginan untuk berkolaborasi menjadi bagian dari masyarakat setempat, gitu ya. Yang keempat, lanjut yang keempat ya Pak. iya. Pesan untuk pemuda atau mahasiswa Pak agar dapat menumbuhkan dan menjaga sikap toleransi Antara beragam. Iya. Ini yang memang kadang-kadang pesan-pesan ini sering kali diungkapkan, tapi cuma terucap saja gitu loh ya. Ya cuma terucap saja gitu. Nah, biasanya kami melakukan itu dengan dengan model-model seperti karyum bareng tadi gitu. Tapi begini, saya coba mengedepankan dulu makna toleransi itu apa sih? Ya, menurut saya makna toleransi adalah saling menerima. Kita bisa saling menerima kendati ada perbedaan-perbedaan. Nah, maka toleransi itu akan tumbuh dari situ. Kalau kita masih masih aja berkutak-kutik soal perbedaan yang tidak pernah ada ujungnya, ya saya pikir kita nggak akan pernah bisa memelihara toleransi itu sendiri, gitu. Ya. Nah, maka pesan saya untuk orang-orang muda, termasuk Anda semua sebagai mahasiswa, sebagai calon-calon intelektual nantinya, pesan saya hendaknya Anda bisa menghormati dan menerima perbedaan. Nah, mungkin sekarang ini semuanya Muslim ya. Nah, kelompok yang lalu ini ada beberapa yang Kristen. Nah, saya tanyakan bagaimana reaksi atau implementasi pergaulan Anda sehari-hari dengan perbedaan ini. Ya biasa-biasa aja Pak. Nah, itulah jawab dari pertanyaan Anda sendiri sih. Nah, itu sudah terjawab bahwa itu sudah Anda implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Maka harapan saya untuk orang-orang muda bahwa harus bisa saling menerima perbedaan itu sendiri. Maka pesan saya untuk orang muda, ya selain itu tadi, harus ada silaturahmi satu sama lain yang tidak perlu terputus. Artinya gini, ya silaturahmi itu kan nggak perlu harus dalam rangka perayaan tertentu atau masa-masa tertentu kan. Ya kayak sekarang nih misalnya, dalam rangka saya mencari bahan untuk membuat laporan semester saya silaturahmi ke rumah Pak Yakob, tapi ketika itu ya sudah selesai gitu. Itu silaturahminya sangat terbatas, ya kan? Nah, suatu ketika kalian juga tidak dalam rangka ini, kalian mau silaturahmi ke sini dalam memelihara relasi kita, itu bukan halangan kan gitu. Nah, kalau itu terpelihara, maka itu menjadi sesuatu yang membuat kita punya relasi kemana-mana dan bisa memelihara toleransi itu sendiri. Seperti itu ya. Nah, itu pesan saya. Ada harapan ya, ada harapan yang memang sejak lama saya jadikan catatan saya, gitu ya, untuk itu harapan saya melalui berbagai bentuk maupun sarana sosialisasi yang kami gaungkan. Moga-moga makin banyak kelompok-kelompok milenial yang tertarik untuk ikut menjadi bagian dalam upaya melestarikan warisan leluhur kami, yakni toleransi. Apalagi sekarang ini begitu maraknya gerakan-gerakan intoleran, gerakan yang radikal. Ya, ini ada pesan-pesan itu, kemudian juga harapan-harapan yang kita selalu gaungkan gitu. Nah, ada sekilas pengalaman saya beberapa waktu yang lalu ketika kami menerima tamu dari Eropa, staf ahli parlemen Eropa. Itu
ada 4 pertanyaan yang mereka berikan kepada kami waktu itu yang menerima tamu di sini. Kami menerima mereka bersama-sama dengan ya lintas agama ya, dari kebetulan hanya waktu itu hanya dari ada Buddha, Kristen lain, Katolik, Muslim, Hindu waktu itu nggak bisa hadir. Nah, ada banyak teman-teman kami dari PBNU waktu itu. Nah, ada 4 pertanyaan. Bagaimana Kampung Sawah menghadapi kaum radikal yang tidak puas dengan filosofi orang Kampung Sawah? Itu satu pertanyaan. Nah, kedua, apakah orang Kampung Sawah mengajari teknik toleransi dan lain-lain keluar Kampung Sawah? Yang ketiga, apakah pemerintah membantu upaya yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Sawah? Pertanyaan keempat, soal mayoritas dan minoritas seperti apa? Nah, waktu itu kami menjawab secara bersama-sama. Yang pertama tadi tentang menghadapi kaum radikal, kami membangun jejaring komunikasi lintas agama, tua muda, mensosialisasikan kebinekaan, model kehidupan yang toleran dan lain-lain, yang harapannya sedikit-dikitnya bisa menangkal faham-faham radikal. Nah, itu yang kami lakukan. Kemudian yang kedua, apakah Kampung Sawah menjadi teknik toleransi Kampung Sawah kita bisa sampaikan juga ke luar Kampung Sawah? Kami memang tidak keluar, tetapi pola bagaimana kami membangun toleransi di Kampung Sawah ini justru yang dibawa keluar oleh kelompok-kelompok lain. Kami menyampaikan itu kepada semua tamu-tamu, ya, karena begitu banyak yang berkunjung ke Kampung Sawah, itu diantaranya FKUB dari sejumlah provinsi yang ada di Indonesia, termasuk Papua diantaranya. Itu ada kelompok, waktu itu ada pelatihan dari Balitbang Kemenkokesra sedang melakukan pelatihan, yang kebetulan datang ke Bekasi. Bekasi dilempar ke Jatimulati, Pondok Melati, Pondok Melati lempar lagi ke Jatimurni, Jatimurni lempar lagi ke sini. Nah, akhirnya ketemu. Kemudian mereka saya terima di kantor CU. Kebetulan saya ada di situ. Saya jelaskan bahwa modal sosial kami yang ada sekarang adalah ini, lembaga keuangan, kredit union. Karena lewat kredit union saya menghimpun banyak orang lintas agama untuk bersama-sama kita membangun kekuatan mengatasi kesulitan ekonomi. Lewat itu, lintas agama, kita tidak mempersoalkan perbedaan. Jadi katakan bagaimana tentang agama di Kampung Sawah. Nah, ini barangkali yang perlu saya sampaikan ke Anda semua, bahwa bicara tentang agama atau beragama di Kampung Sawah itu sudah hal yang sudah selesai. Nggak usah dibahas. Kampung Sawah itu sudah beragama menurut masyarakat Kampung Sawah yang beragama Kristen, ya sudah lakukan kewajibannya menurut agamanya. Yang Muslim juga demikian. Agamamu, seperti itu. Jadi sudah selesai urusan agama dan beragama di Kampung Sawah, nggak usah diperbincangkan, nggak usah dibicarakan. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Pertanyaannya juga sudah habis. Ya, jadi demikian penjelasan yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat. Tapi saya mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan ini barangkali ada yang kurang berkenan atau kurang pas gitu. Itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Salam persaudaraan untuk teman-teman lain itu semua 4 tim yang lebih awal, salam persaudaraan. Ketika foto terakhirnya, salam persaudaraan.